eh, berikan sedikit sambutan buat para rekan-rekan mahasiswa. Kami persilakan waktu dan tempatnya, Pak. Baik, suara saya terdengar Pak Wanwan. Alhamdulillah jelas, Pak. Semangat. Oke, baik. Terima kasih Pak Wanwan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dari STT Wastu Kancana dan tentu saja Ibu Adinda ya dari British Council, juga anak-anakku sekalian peserta sidang akhir ya yang mungkin di bulan Agustus akan dilaksanakan kegiatan yudisium. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baik, tadi sudah wabarakatuh. disampaikan di awal oleh Pak Wanwan bahwa hari ini tanggal 30 Juni 2025 akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan kegiatan eh, pendampingan ya dan keahlian yang berkaitan dengan tentu saja kemampuan bahasa Inggris dan merupakan salah satu persyaratan pendampingan untuk ijazah nanti. Jadi pada saat nanti kalian sudah melaksanakan kegiatan yudisium, segala persyaratan yang berkaitan dengan administratif dokumen sudah dapat terpenuhi. Oke, tentu saja saya mengucapkan terima kasih banyak kepada British Council dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Adinda yang sudah terus membantu kegiatan ini dengan baik ya. Ini sudah tahun ketiga dan tentu saja kita sudah melaksanakan kerjasama ini dengan baik. Harapan-harapan dari STT Wastu Kancana ke depannya tentu saja dari British Council dapat terus meningkatkan performa dalam membantu kegiatan yang telah dilaksanakan dalam 3 tahun atau 2 tahun ke belakang dan tentu saja ke depannya. Nah, tentu saja berbagai peningkatan kualitas dalam pelayanan kita harapkan juga. Kemudian untuk anak-anakku sekalian yang hari ini akan menyimak kegiatan sosialisasi, mudah-mudahan bisa dapat mencerna dengan baik sehingga nanti pelaksanaannya tidak terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi manfaatkan kegiatan sosialisasi hari ini untuk bisa melaksanakan kegiatan nantinya sehingga tentu saja bisa dilaksanakan dengan baik. Barangkali itu saja sih sebagai sambutan dari saya, karena tentu saja nanti acaranya akan cukup banyak dan diharapkan juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua ya. Mohon dibantu nanti Pak Wanwan, kemudian Bu Adinda juga, supaya kegiatan ini bisa berlangsung dengan efektif ya, sehingga apa yang kita harapkan bersama bisa tertransfer dengan baik. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas sambutannya. Oke, teman-teman atau rekan-rekan dari mahasiswa untuk mempersingkat waktu mungkin ya kami eh, persilakan kepada Ibu Dinda, tapi tolong buat rekan-rekan disimak ya, karena ini kan acara sosialisasi ini nanti untuk kebutuhan dari rekan-rekan juga semua gitu. Mangga, silakan kami persilakan kepada Ibu Adinda untuk langsung saja mengisi materi kegiatan sosialisasi ini. Silakan Bu Adinda. Baik, terima kasih Pak Wanuman atas perkenalannya dan juga saya di sini Adinda Saputra. Saya ingin memperkenalkan diri sebelumnya. Mohon maaf karena belum bisa buka kamera on cam karena di sini sedang tidak baik koneksinya. Jadi untuk membuat sosialisasi kita saat ini efektif, jadi saya akan off cam untuk dalam periode sosialisasi ini.
kepada jajaran pejabat dan juga ketua dari STT Wastu Kencana, terima kasih juga telah memberikan waktu untuk saya mensosialisasikan British Council English Corps kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di ruangan ini. Oke, without further ado, saya sudah share screen. Apakah terlihat ya? Udah, Terlihat, terlihat, Bu, terlihat. suaranya kecil, Bu. Oh, sebentar. Untuk Saya, volumenya mungkin Bu agak diperbesar. oke. Oke. Apakah sudah oke? Oke, oke, Bu. Untuk, Sudah, Bu. oke, terima kasih. Jadi saya mulai. Mungkin untuk teman-teman yang belum mengenal British Council English Corps itu sebenarnya apa? Jadi British Council English Corps itu adalah International Mobile English yang sudah digunakan lebih dari 300 universitas di seluruh dunia. Hanya memiliki smartphone, boleh tablet ataupun iPad. Kami juga atau akses oleh penggunanya, dan kami merupakan produk dari British Council yang merupakan lembaga dalam bidang language learning. Mungkin teman-teman di sini lebih kenal dengan salah satu juga. Selain dari IELTS, um, British Council, dan masih terbarunya yaitu ISCO. Jadi kami adalah tes dan sertifikat bahasa Inggris berbasis mobile, di mana kami sudah terpercaya, mudah diakses, dan juga terjangkau, di mana satu kali um, license itu kami bisa digunakan sampai 4 kali tes. Dan juga sudah akurat, di mana kami diciptakan oleh ahli akademik terkemuka dan juga sudah tervalidasi oleh University of Bedfordshire di UK. Dan University of Bedfordshire di UK ini juga merupakan universitas ataupun institusi yang melegalisasi atau memvalidasi tes-tes bahasa Inggris lainnya seperti IELTS, seperti Duolingo test, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, tujuan tes bahasa Inggris itu ada beberapa macam ya. Jadi ada untuk education dan juga study abroad, ada juga untuk work opportunities, ada visa requirements, ada untuk professional licensing dan juga certifications, dan juga ada personal English assessment. Dan British Council English Corps ini kami hadir dengan tujuan agar mahasiswa ataupun students yang mengambil tes ini dapat mengetahui personal English mereka itu seperti apa levelnya, dan juga mempersiapkan untuk nantinya berkecimpung di work first ataupun di lingkungan kerja. Karena di lingkungan kerja nanti pastinya akan melakukan seperti mengirim email dalam bahasa Inggris, klien bahasa Inggris, ataupun mungkin dari vendor-vendor yang berasal dari luar. Itu akan sangat dibutuhkan bahasa Inggris yang efektif. Dan kami juga telah memiliki inisiatif kerjasama dengan institusi-institusi yang ada di Indonesia, ada dari perusahaan, dan juga pemerintahan. Untuk perusahaan sendiri dapat dilihat, kami itu sudah bekerja sama dengan Kapita, DHL, Caterpillar, Jeko, Capella di Bali, EcoCare, dan masih banyak lagi. Dan dalam lingkup pemerintahan, kami telah bekerja sama dengan Kemendikbud juga, dan Kampus Merdeka, dengan Universitas Pertahanan, dan juga TNI AD. Kami sudah dipercayai untuk melaksanakan tes bahasa Inggris untuk institusi pemerintah. Nah, ini adalah standar internasional ataupun Common European Framework of Reference, di mana kami sudah selaras dengan standar internasional atau yang sering disebut dengan CFR. CFR ini merupakan level bahasa, level kemampuan bahasa di seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman memiliki skor bahasa Inggris dari English Core itu, let's say ada di 350, jika kita tarik ke kiri, itu maka CFR levelnya ada di B1 atau B1.
Begitu juga dengan nilai-nilai yang lain, misalnya di 550 itu teman-teman berarti di C1 untuk standar internasional level kemampuan bahasa Inggris. Selain itu, kita bisa lihat juga untuk prediksi tes-tes yang lain, selain dari English Core. Misalnya, sudah diketahui CFR-nya itu di C1. Mau ikut TOEFL ITP ataupun mau ikut IELTS untuk studi S2, itu bisa dilihat C1 itu ada di 7,5. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin S2, let's say di UK ataupun S2 di um, luar negeri, itu bisa dilihat mungkin kalau misalnya masih B1, di English Core-nya bisa diasah terus hingga teman-teman mendapatkan level di atasnya, di B2 ataupun di C1. Jika sudah English Core-nya sudah di B2 atau di C1, maka teman-teman bisa mengambil IELTS, jadi agar lebih percaya diri untuk mendapatkan nilai IELTS yang lebih tinggi untuk nantinya mendapatkan um, letter of acceptance dari universitas di luar. Nah, jika teman-teman belum download aplikasi British Council English Core, itu bisa di-download dengan scan barcode yang ada sesuai dengan perangkat masing-masing, atau bisa di-search aja di App Store ataupun Play Store British Council English Core. English Core-nya tanpa spasi ya. Dan boleh make sure juga untuk iOS dan juga operating system Android-nya itu di 15 atau di 6.0. Nah, ini adalah informasi umum mengenai tes English Core. Jadi tes dilaksanakan 100% melalui smartphone. Hanya smartphone, karena kalau misalnya teman-teman pakai iPad ataupun tablet, itu bisa jadi tidak compatible. Dan bisa jadi ada error, dan itu akan memakan tes yang bisa diambil dalam hari itu. Kesempatan tes yang bisa diambil hari itu. Dan diharapkan karena kita menggunakan smartphone, peserta atau teman-teman memiliki koneksi internet yang stabil. Selain itu, handphone ataupun smartphone yang digunakan harus memiliki kamera depan dan juga kamera belakang yang berfungsi. Peserta harus menyelesaikan tes core skills test yang mencakup nantinya ada grammar, vocabulary, reading, dan listening. Selain itu, peserta bisa melakukan tes latihan terlebih dahulu tanpa menggunakan kode ujian. Jadi sebelum menggunakan kode ujian atau belum mendapatkan kode ujian dari sorry, dari STT Wastu Kencana, teman-teman bisa praktis tes tanpa kode ujian. Dan tes menggunakan kode ujian adalah maksimal 4 kali. Untuk tes British Council English Core hanya bisa dilakukan 2 kali per 24 jam dan 10 kali per 28 hari dengan ya atau tanpa kode ujian. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin tes latihan tanpa kode ujian, tapi besoknya itu ada uh, ingin menggunakan kode ujian, maka bisa dibagi-bagi nih. Jadi saat hari pertama tes latihan tanpa kode ujian, lalu di hari keduanya bisa menggunakan kode ujian. Jadi tidak memakan atau tidak limit, tidak kena limit untuk tesnya. Ini selanjutnya informasi teknis. Tes akan diawasi melalui kamera depan dan mikrofon. Jadi kamera depannya nanti saat tes akan hidup dan kami akan mendeteksi dari AI apakah ada orang lain, apakah ada suara-suara yang lain, itu semuanya akan tercatat dan tersertifikat akan terbatalkan jika terdeteksi adanya kecurangan. Jadi make sure teman-teman ada di ruangan sendiri, mengerjakannya sendiri dan tidak memiliki orang lain di ruangannya ataupun tidak berisik di ruangan tersebut saat melakukan tes. Selain itu, akses terhadap screenshot, screen sharing, dan juga screen mirroring akan otomatis nonaktifkan dari sistem. Jadi teman-teman tidak perlu anxious kalau misalnya, aduh aku harus screenshot ataupun mau cari-cari jawaban, itu kita semuanya akan matikan
by system. Dan teman-teman juga tidak boleh keluar dari aplikasi saat sudah memulai tes, karena jika keluar selama beberapa detik, soal itu akan terlewat dan akan miss, tidak akan salah ataupun tidak akan um, uh, tidak akan muncul lagi soalnya. Jadi akan mengurangi kesempatan untuk menjawab. Dan jika teman-teman keluar dari aplikasi terlalu lama, ujiannya akan terbatalkan secara otomatis. Dan ini akan menggunakan ataupun mengambil kesempatan untuk teman-teman tes di hari itu. Dan ini adalah hal-hal yang dilarang saat melakukan tes. Jadi teman-teman itu dilarang merokok, dilarang tidak berbusana, dilarang berbicara, dilarang mendikte, dan juga dilarang membuka aplikasi lain saat tes, dilarang menggunakan atau mengakses alat elektronik lain, dilarang menggunakan notes, book, ataupun laptop selagi tes, dan dilarang menggunakan text-to-speech software. Dilarang menulis notes, dilarang mendiskusikan pertanyaan tes dengan siapapun itu, dan dilarang memakai topi, memakai kacamata hitam, dan juga memakai masker. Kenapa? Karena di saat teman-teman tes, kamera depan itu akan hidup, dan juga kami akan mengambil foto saat teman-teman melaksanakan tes. Foto ini yang kami gunakan di halaman kedua sertifikat foto saat teman-teman tes, dan juga merupakan data yang bisa kami analisis ke depannya untuk proctoring. Nah, ini adalah panduannya. Jadi, jika teman-teman sudah download aplikasinya tadi, bisa dibuka dan bisa klik Get Started. Atau kalau jika teman-teman sudah memiliki akun, bisa klik I have an account. Lalu bisa didaftarkan akunnya, bisa klik Continue with email, lalu masukkan password yang diinginkan, dan ini ada survei untuk internal kami, bisa klik saja I'm a student. Dan ini ada sedikit promosi dari kami, bisa klik no thanks aja. Dan ini adalah menu utama dari aplikasi kami. Bisa dilihat ada core skills, dan kami sebenarnya juga ada tes yang lain, speaking dan juga writing. Oke. Nah, di sini ada home, all reports, dan juga ada offers yang lain. Dan ada 3 titik di atas kanan, itu untuk settings dan juga akun. Jika teman-teman belum melakukan tes, bisa klik start the test. Atau jika teman-teman sudah melakukan tes, nanti akan muncul test again. Nah, jika teman-teman ingin langsung tes menggunakan kode ujian, bisa klik enter a connect code. Nanti masukkan connect code-nya di kolom paling atas, masukkan first name, masukkan last name. Lalu klik apply code. Nanti ada student ID yang akan diminta, dan bisa klik next, dan juga bisa klik I agree. Jika sudah, bisa klik next, dan ini bisa klik OK aja. Ini merupakan um, sub atau section yang akan dilakukan nantinya. Di sini ada volume check. Teman-teman bisa mengatur volume HP-nya supaya teman-teman bisa dengar apakah recordingnya sudah terdengar jelas atau tidak. Bisa klik yes jika sudah. Dan ini adalah kamera security. Kami akan mengambil foto during the test tadi yang sudah saya informasikan. Bisa klik OK. Bisa berikan izin untuk kami akses kameranya, bisa klik OK. Dan bisa ambil selfie. Di sini bisa sesuaikan wajahnya untuk on frame sesuai dengan yang ada di gambar, lalu bisa klik tombol hijau. Dan ini adalah room scan yang bisa yang akan kami minta. Jadi room scan ini adalah teman-teman akan diminta untuk scan ruangan secara 360 derajat, jadi memutar ruangan. Pastikan teman-teman tidak ada orang lain ataupun perangkat digital lain seperti laptop, handphone, ataupun tablet
di sekitar teman-teman. Jadi kalau misalnya ada laptop, masukin ke lemari, masukin ke laci. Em, Jika ada tablet, bisa disimpan dulu agar tidak masuk di kamera. Ini adalah contohnya, saya play dulu. Nah, jika sudah, bisa klik OK. Dan di sini juga nanti jika ada error prompt, kayak misalnya teman-teman terlalu cepat ataupun terlalu lambat, itu bisa diklik view guide-nya. Dan ini test rules. Teman-teman tidak bisa, yang sudah tadi saya jelaskan, tidak bisa di pause ataupun diberhentikan, dan harus di ruangan yang sunyi, harus melakukan tesnya sendiri, dan lakukanlah yang terbaik. Dan ini adalah contoh em, tes ataupun contoh soal saat core skills tesnya berlangsung. Jadi di subsection grammar and vocabulary, contohnya adalah semuanya akan multiple choice, em, akan diberikan sentences, dan teman-teman bisa memilih untuk pernyataan yang sesuai ataupun verb yang sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut. Selain itu, kita juga ada reading. Untuk reading itu ada contoh soal di mana mengurutkan paragraf. Jadi nanti akan diberikan satu kalimat awal yang akan di-lock atau dikunci. Teman-teman bisa mengatur untuk kalimat selanjutnya atau kalimat pendukungnya itu yang seperti apa. Ini bisa di tap and hold, terus di drag aja up and down. Lalu bisa klik next, dan ini adalah listening section-nya. Di listening section, dari em, tesnya akan memberikan 2 kali kesempatan untuk memutar recordingnya. Jadi em, tips dari saya, teman-teman baca dulu pertanyaannya, lalu baru di play recordingnya. Jadi teman-teman tahu apa sih yang harus teman-teman pay attention atau perhatikan dalam recording tersebut, dan apa yang ingin teman-teman informasi apa yang ingin teman-teman dapatkan. Dan lalu bisa diklik masih multiple choices, dan pilih next. Setelah selesai mengerjakan ujian, silakan langsung menutup aplikasi tanpa melakukan pembelian apapun. Jadi, jika sudah keluar skornya, langsung di-close. Jangan klik Get My Certificate. Nanti hasilnya akan tertampil di bagian results yang tadi di menu awal. Jika teman-teman klik Get My Certificate, ini akan dari sistem akan meminta teman-teman untuk membayar sebanyak 25 US dollar. Dan teman-teman tidak perlu melakukan itu. Teman-teman akan em, diberikan harga yang spesial dari STT Wastu Kencana. Dan ini adalah cara mendapatkan sertifikat English Core. Jadi setelah tim pelaksana universitas ataupun setelah tim pelaksana dari STT Wastu Kencana telah mengirimkan sertifikat, aksesnya dari teman-teman itu di home-nya bisa di scroll down aja, akan menerima notifikasi untuk menyelesaikan proses sertifikasi. Jadi bisa klik complete your certificate di bagian home. Jadi tidak perlu klik yang lain. Jika uh, tim pelaksana sudah informasikan kalau teman-teman bisa complete your certificate, bisa langsung diklik complete your certificate. Ini ada batas waktu untuk complete your certificate, yaitu sebanyak 3 kali 24 jam setelah tim pelaksana memberikan akses. Jadi kalau teman-teman melewati kurun waktu 3 kali 24 jam setelah diberikan akses untuk complete certificate, maka dari sistem kami akan mengambil foto yang saat eh, yang kami ambil saat teman-teman melakukan tes. Foto candidnya. Itu yang akan dimasukkan ke sertifikat. Jadi make sure teman-teman
langsung complete certificate saat sudah diberi akses, masukkan full name-nya, bisa di-confirm full name-nya, lalu bisa ambil selfie. Jangan ambil foto KTP ataupun foto um, selfie yang ada di kamera, tapi kami membutuhkan foto selfie langsung live dari HP teman-teman di saat itu. Jika sudah, bisa klik save this picture, dan sertifikat teman-teman akan diproses dalam uh, sistem kami, yaitu kita masuk di sesi proctoring dari tim kami. Dan ini akan memakan waktu 24 jam. Biasanya 24 jam ini business hours atau dari work hours. Jadi dari Senin sampai Jumat. Dan ini contoh sertifikat di halaman pertama. Bisa dilihat ada full name-nya yang tadi dimasukkan saat complete certificate, ada skornya, lalu ada breakdown skornya dari grammar, vocabulary, reading, dan juga listening. Dan ada tanggal di sini, hanya satu tanggal karena kami memiliki lifetime validity. Dan kami juga ada authentication code. Authentication code ini bisa memverifikasi apakah sertifikasi ini benar adanya di englishcore.com/verify. Jadi semua bentuk kecurangan kayak Photoshop dan lain sebagainya itu tidak akan bisa terverifikasi di website kami. Lalu di sini ada tanda tangan dari English dan Exams Director dari British Council, Joanna Pearson. Dan nanti ini adalah foto yang teman-teman ambil di akhir saat complete certificate. Dan ini adalah halaman kedua dari sertifikat. Nah, ini adalah pictures during the test, gambar yang kami ambil saat tes berlangsung tadinya. Ini masuk ke dalam halaman kedua. Dan masih ada authentication code atau Unicode kami. Dan di sini ada CFR level. Jadi ada pembanding, comparison CFR dengan British Council English Core dan juga dengan IELTS. Dan di sini ada deskripsi untuk CFR level description, misalnya di C1, itu apa saja yang bisa peserta lakukan dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Um, itu saja dari sosialisasi kita hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh banget langsung raise hand atau bisa ditanya di kolom komentar. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Wanwan. Oke, terima kasih Bu Adinda untuk materinya. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan? Mangga. Halo. Oke, Bu Nina mungkin nanti kan di dari tim kami, dari tim SPT, aku juga akan apa namanya memberikan hasil sosialisasi hari ini ya, karena kita juga ada Yes, di record juga, jadi mohon izin juga Bu Adinda. of Karena course. kan ada Nanti akan. beberapa teman-teman dari atau rekan-rekan mahasiswa yang baru bergabung atau mungkin agak terlambat join di sosialisasi ini. Oke, Aman, rekan-rekan Pak. Nanti bisa. mahasiswa silakan, siapa ada atau ada yang perlu ditanyakan perihal apa namanya nanti teknis untuk tes daripada dari British Council ini, mangga. Bismi, Bismi hadir, Bismi. Oke, para pik mungkin silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Wanwan. Selamat siang Bu Adita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. jelas Pak Wanwan suara saya gitu. Cukup lumayan jelas, Pak. Ya, terima kasih. Pertama mungkin terima kasih Bu Adita telah menyampaikan materinya. Dan pertama mungkin apakah bahan materi ini boleh di-share Bu Adita kata ya tadi untuk bahan informasi juga ke teman-teman mahasiswa seperti itu. Itu yang pertama. Yang Boleh. kedua mungkin
Terima kasih. Yang kedua, ini mungkin pengalaman sebelum-sebelumnya saja tadi sudah disampaikan oleh dari Konsil oleh Bu Adinda mengenai tata cara tes gitu ya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa silakan mulai hari ini mungkin bisa download aplikasi Lupis Konsilnya di Play Store dan di App Store juga ada ya Bu Adinda ya di semua platform. Kemudian Ada. eh, nah mungkin bisa langsung registrasi dan sebagainya. Nah, kemudian untuk tes, eh, tadi ada beberapa kali tes, kemudian untuk tes, untuk latihan gitu ya. Nah, untuk tesnya diberikan 4 kali, dan itu yang diklaim itu nilai tertinggi ya buat kita ya. Betul, Betul betul ya. sekali. Artinya kalau tes satu nilainya lebih tinggi daripada tes 2, 3, dan seterusnya, maka yang diklaim itu tes yang pertama begitu ya. Betul. Nah, kemudian, untuk rekan-rekan mahasiswa, mohon diperhatikan kalau misalkan teman-teman untuk ingin latihan gitu ya. Jangan sampai masukin code dulu begitu. Nanti untuk code akan dikirimkan melalui email, melalui jadi kalian harus registrasi dulu nanti di Google Form internal atau STT Wasukan sana begitu. Nah, nanti code akan dikirimkan oleh panitia, kemudian silakan kalian gunakan code tersebut untuk mengambil tes tersebut. Jadi tesnya itu bisa artinya nanti kita batasi connect-nya sampai tanggal berapa begitu. Jadi itu masa berlaku connect. Jadi sebisa mungkin kalian sebelum sidang akhir itu sudah mengerjakan with konsil karena agar tidak menjadi apa ya PR gitu ya. Jadi kalian akan fokus ke ujian akhir atau skripsi ataupun tugas akhir seperti itu. Nah, kemudian untuk latihan, kalian bisa latihan dulu. Nah, tapi jangan lupa ketika latihan, misalkan ingin bareng teman yang menurut kalian bahasa Inggrisnya lebih pintar gitu untuk berlatih bareng atau gimana. Nah, hati-hati jangan sampai monster connect code gitu. Karena ada kejadian wajah kan itu terrecord gitu ya. Jadi antara yang during test dengan yang sertifikat itu beda mukanya gitu seperti itu dan itu pasti akan langsung ditolak atau khawatirnya kan jadikan blacklist nggak boleh tes lagi begitu. Jadi hati-hati rekan-rekan semua ikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh dari konsil ini gitu. Mungkin yang kemudian tolong rekan-rekan semua masuk ke dalam grup WA untuk British Council batch Juli 2025 ini. Nanti mungkin di situ informasi mengenai link form, kemudian juga hal lain sebagainya bisa ditanyakan ke admin yang di situ. Begitu. Mungkin itu Pak Wanwan. Terima kasih Bu Ninda atas waktunya. Terima kasih, Oke, Pak Raffi. terima kasih Salam. Pak Rapi atas pertanyaan masukannya. Oke, saya mengingatkan lagi mungkin menyambung dari Pak Rapi tadi, uh, kegak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa nih ya, untuk segera mendownload ataupun dari aplikasi BC ini, jangan sampai nanti teman-teman ketinggalan gitu ya, seperti itu. Karena kan ini salah satu daripada syarat untuk mengikuti eh, sidang seperti itu. Mangga ada dari rekan-rekan yang lain mungkin. At- Oke, ini mungkin pertanyaan dari siapa? Chandani ya. Eh, ada pertanyaan buat Dinda nih. Bu, izin bertanya, ketika Sama. listening apa boleh menggunakan earphone? Nah, seperti itu. Mangga buat Dinda. Thank you pertanyaannya. That's a really good question. Jadi, jika earphone itu memiliki mikrofon yang berfungsi, yes, boleh banget untuk menggunakan earphone ataupun earbuds. Karena memang kadang HP itu speakernya suka pecah dan lain sebagainya ya. Jadi, kalau misalnya membantu untuk menggunakan earphone, jadi terdengar lebih jelas, itu boleh banget untuk menggunakan earphone. Oke. Canda nih sudah dijawab ya sama Bu apa Bu Dinda. Jadi boleh menggunakan earphone. Kita ada lagi. Kayaknya masih rekan mahasiswanya udah pada ngantuk nih Bu Dinda nih.
Ada yang Jam sebagian juga. Mm-mm. Karena ini kebetulan mungkin tidak hadir semua sih Bu Dinda karena lagi ada prasidang juga hari ini, bentrok juga acaranya gitu ya. Ada prasidang dari beberapa prodi juga yang mungkin ada beberapa yang tidak ikut. Oke, ada lagi pertanyaan nih Bu Dinda eh dari Arul ya. Eh, izin bertanya, kalau misal ada kejadian mendadak seperti contoh ada tamu datang dan lewat di kamera itu gimana? Katanya seperti itu. Mangga. Em, sebenarnya ini kami juga proctoring, tim kami ini telah melakukan analisis em, sebanyak lebih dari em, millions of test. Jadi sebenarnya untuk kami bisa mendeteksi atau kami bisa proktor mana yang sebenarnya melakukan kecurangan atau tidak. Namun juga mungkin kami bisa meminta bantuannya dan juga kerjasamanya karena tes kami ini hanya 30 sampai 40 menit. Jadi kalau bisa teman-teman berada di ruangan ataupun bisa diinfokan ke keluarga yang ada di rumah untuk tidak berisik ataupun tidak masuk ke ruangan ataupun ke kamar teman-teman saat melakukan tes tersebut hanya 30 sampai 40 menit. Jadi bisa lakukan preventive measures em, dan juga tidak perlu khawatir kalau memang ada terbukti kecurangan ataupun tidak kecurangan itu dari tim kami akan bisa proktor atau akan bisa analisis lebih lanjut seperti itu. Nanti kalau misalnya ada invalidated ataupun sertifikatnya tidak keluar, tapi teman-teman merasa em, tidak melakukan kecurangan, itu boleh infokan saja ke tim STT Wastu Kencana, tim pelaksana atau admin. Nanti dari admin bisa informasikan ke saya dan kami akan investigasi lebih lanjut. Oke, oke, gitu Arul Insan. Jadi intinya luangkanlah dulu waktu hanya sebatas 30 menit gitu ya. Jadi ada prepare-nya dulu gitu. Jadi kalau ada tamu jangan datang deh di jam sekian karena ada mau ada tes dulu nih seperti itu. Jadi tamunya ditahan dulu kalau bisa Bu Dina seperti itu ya. Gitu mungkin. Jadi Betul. Arul Insan seperti itu. Jadi tahan dulu deh tamu di hari itu gitu ya. Hanya setengah jam aja lah gitu ya. Gitu. Oke, makasih Bu Adin. Ada lagi silakan yang lain. Oke, masih ada mungkin berapa pertanyaan nih Bu Adinda dikasih kesempatannya nih dari Nggak apa-apa, sampai jam 2. Jadi kalau misalnya memang sebelum Mm-mm. jam 2 nggak ada lagi pertanyaan, bisa sudahi. Tapi kalau masih ada pertanyaan, kita bisa Oh, lanjut. Saya di sini siap. sudah saya blok waktunya untuk STT Wastu Kencana. Oke, siap, siap. Oke. Satu lagi nih ada Oke, nih ini yang tadi masuk. catur Mm-mm. ya. Jika ada Yap. kebisingan seperti suara motor, nah gimana kan gitu ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya tadi udah dijelaskan juga yang mau Bu Adinda, tapi boleh mungkin Bu Adinda menjelaskan kembali lah untuk ada Yes. kebisingan harus seperti apa gitu kan dianggap melakukan kecurangan atau Yap. tidak katanya seperti itu karena kan mungkin ada yang rumahnya di pinggir jalan buat Dinda kan seperti itu ya yang apa mungkin secara otomatis itu akan terdengar atau terrecord kan suara-suara kendaraan seperti itu Bangga buat Dinda. Oke. Jadi untuk suara motor ataupun suara kebisingan yang lain itu kalau misalnya throughout ataupun selama tes selama 30 menit itu ada terus, itu em, bisa jadi akan mengganggu ataupun akan mengganggu proses proctoring. Jadi em, kalau misalnya hanya kayak 1 kali atau 2 kali, 3 kali, nggak tidak motornya itu tidak kebisingannya itu tidak selama tes secara berlangsung 30 menit tanpa stop itu em, tidak akan em, tidak akan menjadi invalidated. Jadi kalau Oh, misalnya cuma sekali 2 kali itu juga aman dan tidak akan dianggap sebagai kecurangan. oke kayak gitu ya catur. Dan sebenarnya kami Hmm. deteksi dari em, sorry, yang kami deteksi itu adalah kalau misalnya ada suara bisik-bisikan ataupun ada ya, suara dari teman yang membantu mendikte itu yang akan langsung kami invalidate seperti itu. Bu Adinda, ini mungkin saya kasih apa dibatas saja dua atau tiga pertanyaan lagi mungkin kan ya, karena mungkin juga waktu Nggak juga apa-apa, Pak. Bu Adinda
Mungkin nanti biar dari pihak Saya Kang Yadi mungkin. Gimana Bu? oke. Saya bantu, Oke. nggak apa-apa sih Pak sebenarnya saya bantu Mm-mm. jawabin soalnya juga masih ada beberapa Mm-mm. menit kan kita Ya, aman-aman. aman, Oke. aman, aman. Oke, ini ada. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini Em, jika di awal internet katanya bagus, tetapi di pertengahan sesi terjadi sinyalnya buruk atau jelek, apakah akan kembali dari awal atau dilanjutkan? Katanya seperti itu. Oke, that's a really good question sebenarnya. Jadi tergantung berapa lama koneksinya itu terputus. Karena kalau misalnya koneksi terputus itu dari sistem akan membacanya seperti teman-teman keluar dari aplikasi. Ya. Nah, kalau misalnya keluar dari aplikasi lama, nanti soalnya akan terskip seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Atau misalnya sudah, sorry, kalau misalnya sebentar keluar dari aplikasi ataupun sebentar saja koneksinya terganggu, itu akan skip soalnya. Namun kalau jika terlalu lama akan langsung exit. Jadi teman-teman harus mengulang dari awal. Em, Selanjutnya ini dari Nur Aini, saya bantu baca ya Hmm. Pak Manan. Oke, boleh, boleh. Mangga, Bu. Apabila Nggak hari bisa ini dibaca dulu. misal kita download, ya, bila hari ini misal kita download aplikasinya di laptop, aplikasinya tidak bisa dilakukan di download di laptop, hanya bisa di HP ya. Apa? Jadi Oke. semuanya harus menggunakan HP. Em, Selanjutnya, Dari Julpa. Yang waktu pengerjaannya 24 jam, bisa akses atau jadwalnya yang sudah ditentukan kan seperti itu. em, untuk waktu pengerjaan itu seakses atau jadwalnya. Ini akan saya kembalikan ke Pak Wanwan kalau untuk Zulfa. Ini kan karena kode ujiannya Ya, kita sesuai dengan request dari betul. STT Iya, betul. Jadi Jadi kita kan ya, ada batas waktu untuk ikut-ikut itu. Oke, biar nanti dari apa kami itu betulnya kan bisa kapan aja untuk akses makan gitu ya, bebas itu. Pertama selama itu dari kami udah meng-share ataupun yang namanya connect code seperti itu, Bu. Yang seperti yang sudah dilakukan ya, sebelumnya seperti itu. Oke, itu mungkin untuk Julpah oke. jawabannya. Kalau terus ada lagi nih, ya mungkin pertanyaannya hampir sama atau mirip Un- yang tadi nih gangguan, ada gangguan di ruangan gitu seperti itu, apakah bisa valid atau tidak ya? Itu mungkin tadi sudah dijawab mungkinnya dengan pertanyaan dari tadi yang sebelumnya bahwa itu dianggap dari nol lagi aja lah seperti itu ya Bu ya, karena kan Ya, berikutnya seperti itu gitu. Itu pertanyaan dari Muhammad Pilia. Terus ini ini dari dari Nijar. Ridwan. Ya, penting. Dari Muhammad Ridwan, saya bacakan ya Pak. Mm-mm. Em, Tadi soalnya dari atas itu kayaknya nggak kebaca, sorry ya. Hmm. Jadi saya baca. Untuk di kamar saya kan ada komputer desktop dan tidak bisa dipindah karena ruangan sempit ketika scanning ruangan, apakah nanti jadi tidak valid? That's a really good question dan sebenarnya ini menjadi salah satu faktor di mana banyak teman-teman itu invalid karena ada laptop, karena ada PC ataupun desktop. Hmm. Yang ingin saya em, sebenarnya ingin saya informasikan adalah kalau misalnya ada ruangan yang clear, em, tidak ada desktop, itu boleh dipakai ruangan tersebut. Atau kalau memang misalnya teman-teman itu ngekos ya dan ada desktop dan tidak ada ruangan lainnya, itu bisa em, ditutup desktopnya. Menggunakan kain ataupun menggunakan spray dan lain sebagainya. Spray, em, Ya, sarung dan lain sebagainya itu bisa ditutup saja di desktopnya, jadi tidak terlihat di em, room scan. oke. Di intinya usahakanlah di ruang itu apa steril dari hal-hal yang berbau elektronik gitu ya mau ya Oh, kali. seperti itu gitu. Oke, ini satu lagi ada ini ya, dari Juan Dani ya. Izin bertanya Bu, untuk minimal skornya berapa gitu kan tadi. Mungkin ini yang baru nyimak juga mungkin. Mangga Bu, skornya minimalnya berapa gitu untuk dianggap bisa Oke, seperti itu. Mangga. sebenarnya that's a good question. Dan sebenarnya dari British Council English Core itu kami tidak memiliki, em, kami bukan tidak memiliki sih, kami em, memberikan wewenang untuk minimal skornya itu kepada pihak STT Wastu Kencana. Jadi kalau misalnya ingin lulus yudisium harus ada em, apa namanya?
minimal skor itu bisa diinformasikan oleh Pak Wanwan atau dari ST Masuk Kencana. Seperti itu. Oke. Tapi memang untuk yang intermediate itu ada di B1, itu C1. Seperti itu. Mungkin dari Pak Wanwan bisa infokan apakah ada Boleh. minimal skornya? Oke, nanti mungkin untuk minimal skor itu nanti mungkin dari Pak Rapi lah untuk batas minimalnya gitu ya. Karena mungkin beliau Pak Rapi dan Pak Ketua yang berwenang nilai skor minimnya itu berapa yang bisa dianggap nanti lolos atau tidaknya gitu. Itu Bu Andina. Ya, Oke, baik. ini satu lagi untuk masa berlaku sertifikat bisa digunakan berapa lama katanya gitu. Selama masih hidup bisa gitu Bu. Iya, betul. Kita ada lifetime validity, jadi betul. Em, Jika sudah dapat sertifikatnya, nanti akan ada tanggalnya. Hanya ada satu tanggal, karena kami itu lifetime validity selama teman-teman tidak memiliki life-changing experience di kehidupannya. Let's say teman-teman pindah warga negara ke Australia, ataupun ada WHV, ikut WHV di Australia. Justru hal-hal tersebut akan mempengaruhi level kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Jadi kalau selama itu tidak terjadi, maka sertifikat kami tetap eh, masih akan berlaku. Itu ya Puput. Jadi bermasa apa berlakunya apa yang dijelaskan oleh Bodi seperti tadi. Oke, ada Arul Insan. Mungkin dua pertanyaan lagi mungkinnya Bu Adinda lah. Karena eh, Oke. mungkin Bu Adinda juga kan secara blog sendiri seperti itu. Izin melanjutkan pertanyaan masa tentang komputer desktop kalau PC-nya dimatiin atau di shutdown apakah boleh kan gitu. Sebetulnya ya gimana ya tadi udah dijawab juga sih Bu ya tadi sama Bu Adinda. Mungkin saya buatnya jawab Iya. juga lah sama saya aja Bu dijawabnya. Ya tadi Em, teman-teman Mangga Bu Adinda mungkin akan lebih jelasnya lagi, lebih rinci lagi untuk menjelaskan PC-nya iya, gimana, apakah ditutup atau di shutdown atau seperti apa. Tadi kan udah ada jawaban dari Bu Adinda bahwa bisa ditutup oleh spray, gitu kan, seperti atau kain-kain seperti apalah seperti itu ya. Nah, sekarang betul gimana sekali. kalau di shutdown gitu kan? Berarti kan fisiknya masih kelihatan gitu ya, bukan gitu seperti itu. Betul, betul sekali. Jadi tidak boleh terlihat ya PC-nya. Hmm. Ya, harap ditutup karena shutdown ataupun dimatiin, dan laptop walaupun ditutup itu juga akan menginvalidasi sertifikat teman-teman. Oke. Jadi Nah, make sure tidak terlihat di kamera. oke. Ini yang terakhir mungkin Bu. Kalau Oke? tahun sebelumnya kita pernah ikut, gimana ini? Bentar, Rizko Pratomo. Bu, tahun kemarin pernah ikut, oh jadi ini yang pernah ikut kemarin, kayaknya Rizko ini tahun kemarin dan sekarang mau ikut lagi gitu kan. Berarti kan tahun kemarin apakah Rizko ini eh, lulus atau tidak kan gitu ya dalam arti punten Rizko ini apakah Rizko ini kemarin apakah sertifikatnya gimana Cak? Gitu. Riko, Rizko, kalau mau ikut ya silakan aja ya, Bu ya, kalau mau ikut, Mas. Jadi Betul kalau sekali. mau ikut lagi silakan. Nah, makanya jadi pertanyaan kemarin sudah punya sertifikatnya atau belum gitu kan. Rizko kalau sudah ada ya nggak usah ikut lagi gitu. Kalau sudah apa namanya sudah dianggap lolos gitu ya, Rizko tidak usah ikut lagi tes gitu untuk dengan Ya, apa dengan British Council ini. Kalau tapi Rizko nilainya di bawah rata-rata atau di bawah yang ditentukan oleh STT, berarti ya risiko mau tidak mau harus ikut kembali dengan tes ini. Seperti itu risiko ya. Mungkin itu saya yang jawab aja Bu, karena itu dari STT juga ya, ada. betul sekali. Oke, mungkin itu aja mungkin ya rekan-rekan mahasiswa Bu Adinda. Mhm. Apa terima kasih banyak untuk acara atau agenda hari ini untuk sosialisasi tes English apa English Core-nya. Mohon izin mungkin juga nanti apa yang disampaikan tadi Pak Rapi mohon izin untuk share materi ini ke Pasti. rekan-rekan mahasiswa karena kan ada beberapa juga rekan dari yang dari mahasiswa itu yang tidak hadir hari ini ada yang ikut prasidang hari ini
Mungkin ada juga yang tidak menyimak dari awal untuk apa namanya untuk sosialisasi hari ini. Jadi kami mohon izin untuk share apa namanya materi ini. Gitu. Boleh. Mungkin Nanti saya share via WhatsApp ya. oke, Bu Aninda. Oke, Bu Aninda, ada yang disampaikan lagi mungkin terakhir Pak Rapi atau Bu Andinda, silakan sebelum kami tutup kegiatan sosialisasi ini. Kalau dari saya, cuman terima kasih atas antusiasnya dan juga partisipasi dan pertanyaannya. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti dan juga dapat membaca kembali untuk materi panduannya. Dan good luck untuk tesnya. Semoga semuanya berhasil. Terima Oke, kasih. oke, thank you, Bu Dinda. Pak Rapi mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Cukup, Pak. Cukup? Oke. Kalau cukup mungkin kami tutup ya, Bu Adinda. Terima kasih banyak, Pak Rapi dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan kegiatan sosialisasi ini ada manfaatnya buat teman-teman nanti atau sebagai petunjuk nanti ikut dalam tes gitu ya. Jangan lupa juga sekali lagi segera download juga ya aplikasi apa BC-nya ini. Nanti juga akan kami share apa materi ataupun gimana sih teman-teman cara mendownloadnya seperti itu. Gitu aja mungkin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Adinda, terima kasih Pak Rafi dan rekan-rekan mahasiswa. Kami tutup kegiatan sosialisasi hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.